Kalau Sunda itu bukan sebuah kelompok, bukan sebuah unison atau komunal, berarti kan agak aneh gitu kan, berarti nggak ada bahasanya gitu. Kalau ada bahasa Nah, ini ada bahasa Sunda gitu kan. Kalau ke sana, gini awalnya, kalau Sunda itu saya sebut pencerahan awal, ketika orang apapun itu mendapatkan pencerahan, maka timbul bahasa. Timbul bahasa pasti ada negara dan bangsanya. Nah sekarang bangsa dan negaranya sudah tidak ada, jadi mengkerucut jadi suku. ya kan ini bos. Kalau bahasa kan harus ada aksaranya. Ada aksaranya? Ada. Aksara Sunda ada. Ada. Sangsaka namanya. Itunya aksaranya. Ada. Jadi dengan daya cipta kasih manusia, akhirnya bahasa jadi ada gitu. Padahal aslinya bukan bahasa yang bentuk ditangkap oleh otak itu, gelombang aja. Kayak misalnya kita menangkap akses gitu kan, orang tua dan moyang kita, saat itu kecepatannya lebih dari milidetik lah gitu. Sehingga perubahan degradasi bahasa jadi berubah. Jadi ada bahasa, karena si ini ada bahasa verbal akhirnya. Nah kalau kita bicara bahasa Sunda ini, Sunda yang mana jadinya gitu kan. Kalau sekarang dari suku, ya gitu. Mengkerucut ke situ. Tapi kalau kita lihat geografis ada Selat Sunda dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi itu saya juga udah bosan ngomongin yang sejarah gitu karena tidak ada yang diambil pelajaran untuk laku hidup gitu. nyata. Dan gitu. kalau saya sih agak sedikit curiga ya bahwa sebenarnya yang memberi nama Sunda itu juga bukan orang-orang yang diam di wilayah itu sih sebetulnya. Orang yang memberi nama Jawa pun juga bukan orang-orang yang diam di wilayah itu sih sebetulnya. Bukan. Bukan, bukan. Gitu. Ya kadang kan penamaan itu kan orang luar yang melihat akhirnya menamakan. Nah, itu sebetulnya mah. Nah, kira-kira orang luar mana, Pak Rete? Ya, ayo di luar lingkup materi itu. Ya, yang mana? Jelasin. Yang jelas dong. Ya, saya mau jelasin tapi kan panjang, nah waktunya takut nggak cukup. Ya, kalau panjang malah tenang aja, kita pendekin aja. Persingkat aja gitu ya, sederhanakan ya, Bay ya, sederhanakan. Oh, jadi ceritanya ukuran 10 cm aja, ukuran 10 cm aja sombong banget sih. Jadi suatu ketika pada suatu saat itu ada Udah biar biarin. Coba berhenti jadi mana berhentinya, biar aja biarin. Terima kasih penjelasannya Pak RT. Saya langsung paham. Ya ini luar biasa ya Om Gobet ya. Beliau ini langsung paham maksud saya. Pak RT. Iya, Om Gobet langsung paham, Pak RT bingung ngomong apa, jadi udah paham saya. Enggak, beliau udah langsung paham karena kan langsung ini dari vibrasinya langsung connect. Kalau yang lain kan searching dulu. Makanya ketika bahwa kita berkonsensus Pak Rete menjadi sebuah negara ya kan, bukan bangsa ya, negara yang namanya Republik Indonesia. Akhirnya juga kita bersepakat. Jadi apa ya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa gitu ya, karena saya. Enggak. Betul. Nah, akhirnya sepakat berkonsensus memakailah yang dinamakan negara Indonesia, dan Indonesia sendiri itu juga itu orang luar yang ngambil ya kan, ketika bahwa yang bentuk nama Indonesia orang luar itu archipelago ini ya ini dinamakan Indonesia gitu kan. Dan akhirnya emang ada masukan dari luar, cuman tidak mutlak itu orang luar. Iya, itu orang luar, itu orang luar, itu orang luar. Gitu. Ada bahan-bahan yang memang dari luar, ya kan? Pemahaman. Tapi jadi jangan sampai nanti mengutak-atik nama Indonesia, diutak-atik di misik jadi ini Sunda, jangan begitu. Nah itu yang bikin konflik, Bah. Iya, cuman kan kalau bahasa itu di Indonesia itu dari luar, seakan-akan itu kita tidak ada. Tapi secara fakta, Pak RT, cek di KBBI, berapa bahasa asli dari suku, bisa suku ya, suku Jawa, Parahyangan, Kalimantan yang ada di KBBI. Ternyata semua saduran dari bahasa asing. Ya, mungkin bahwa induk dari bahasa Indonesia ini, KBBI sendiri kan kiblatnya juga bukan ke sini ya, dia kan pro emang dari luar KBBI itu sendiri. Nah itu maksud saya PLT, faktanya bahasa suku kita asli itu sedikit yang dipakai di bahasa Indonesia.
Ya kan, Iya, karena kan betul. itu bahasa Indo. Iya, maksudnya itu. Ya kan Indonesia ini induknya dari bahasa Melayu ya, barulah waktu itu jadinya dibikin EYD, ejaan yang disempurnakan ya kan. Yang waktu itu su itu o dengan e ya kan, c itu t dengan j gitu kan. Waktu kan begitu tuh dulu tuh. Dan Yeah. nulis itu harus miring tuh Dewan, nulis itu harus miring ke kanan ya kan. Dan tulisan yang tebal halus gitu kan, kapitalnya kayak gimana. Akhirnya disempurnakan lah gitu kan di zaman Soeharto EYD gitu kan. Seperti itu. Jadi sudah tidak berlaku lagi O sama E gitu kan. T sama J tetap aja dipakainya C gitu kan, seperti itu. Kayak gitu. Alfabetnya udah begitu ya, Bah? Kalau kita nulis santai itu nggak pakai Y, pakai I, bener nggak? Nggak bisa. Iya, Ya. kalau dulu Cahyo tuh TJANTO gitu. Berarti Gitu. merujuk ke bahasa internasional, bahasa Latinnya ya, Bah ya. Nah, akhirnya ke bahasa Latin gitu Om Gobet gitu kan, bahasa Latin gitu kan. Dan Latino inilah yang artinya memberikan nama tadi itu archipelago gitu kan, Indonesia itu kan dari Latin. Dari negara Latin. Gitu. Yang mereka yang memang melakukan perjalanan gitu kan, adventure gitu kan, yang memang itu sebagai tugas yang memang mungkin tugas sebagai bangsa kali ya, atau negara lah kan saya. Artinya ada semacam tugas untuk mencari dunia lain gitu kalau bahasanya itu, mencari dunia lain dengan satu tema gitu kan. Tetap kebutuhan dasar di negaranya apa yang dibutuhkan, entah itu cengkeh, rempah-rempah gitu awalnya gitu sebetulnya. Mencari sumber alam, sumber bumi lah gitu yang bisa dipakai. Begitu, awalnya begitu gitu. Nah, dari sana akhirnya timbullah gitu kan perkembangannya sebuah kerjasama dagang, akhirnya menjadi politik tuh, akhirnya penjajahan. Awalnya jadi perdagangan sih sebetulnya. Politik awalnya dagang sih. kan VOC juga ya. Akhirnya politik dagang. Gitu. Akhirnya ketika udah ada politik dagang, jadilah kolonialisme gitu kan. Gitu. Kan itu kan keberlangsungan itu kan sampai sekarang kan berjalan. Konsep itu. Nggak berjalan sih. nggak berjalan. Ya maksudnya berjalan, maksudnya dipakai zaman di detik ini pun masih berlaku itu. Iya. Perpanjangan Sama dari siapa? itu. Sama siapa? Ini ngomong apaan sih, Bah? Cuman akhirnya bahwa penjajahan secara fisik ini kan udah mulai berubah nih ya. Kang Reza sekarang udah nggak begitu, ya kan? Jadi penjajahan budaya, penjajahan ekonomi gitu kan udah mulai berubah. Ideologi ya. Nah, dan sekarang akhirnya kembali ke namanya teknologi gitu kan. Teknologi nih, kita kompetensi. belajar teknologi nih, termasuk kayak gini gitu kan, kayak gini. Makanya kalau kita runut kembali gitu kan dari sejarah kita mulai merdeka sampai sekarang gitu kan, kita ini kita kan membahas masalah tentang hal-hal yang dianggap bahwa Ya, kalau romantisme dari- sebagai bangsa Indonesia, negara bangsa Nusantara, tentang kehebatan masa lalu kita bla 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 gitu kan. Ya agak sulit bersaing soalnya kan kita nggak mengupdate, kita hanya mencoba mengulas tentang masa lalu, nggak mengupdate gitu kan gitu. Ketika kita mengulas masa lalu aja juga banyak perbedaan gitu. Gimana mau mulai untuk mengupdate gitu kan? Nah, itu yang bikin saya malas ngomongin sejarah, Bah, karena nggak ada yang belajar dari sejarah, makanya Kalau dari- tetap gini kan. Kalau dari teknologi kan, kalau Indonesia kan regionnya region pasar, bukan pencipta. Iya betul Pak Rete, region pasar. Tapi kan juga kita tahu nih sekarang banyak bahasan-bahasan bahwa Indonesia tuh masa lalunya tuh Nusantara tuh hebat, teknologinya hebat. Kalau nggak hebat mah nggak mungkin ada Candi Borobudur, nggak mungkin ada Candi Prambanan, nggak mungkin kan gitu ya? Nggak apa-apa itu kan untuk ini daripada kan. Iya, nah kalau maksud misalkan- saya, kalau misalkan hidup tuh temanya daripada, ya memang kita tuh daripada terlanjur lahir ya udah jalani aja hidup. nah makanya gitu, ketika saya Itu baca Gunung sejarah Padang, ini, Gunung Padang, candi bukan Kang? bukan di Parahyangan nggak mengenal candi, punden adanya. Itu di Gunung Padang apa Kang? Tempat-tempat Itu punden. Gunung Padang mah tempat ngopi, orang pada ngumpul, ngaropi, ngerokok. Punden gitu. Kalau kita bicara candi ya, itu punden gitu. Punden berundak.